Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita sehat. Kembali lagi pada mata kuliah Hukum Pidana semester 2. Silakan mahasiswa yang di kelas 2A untuk melakukan absensi di WA group yang sudah saya share. Kemudian berlanjut pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan RPS, rencana pembelajaran hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu terkait dengan asas-asas legalitas. Baik, kita mulai ya. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan apa itu asas legalitas dan bagaimana ruang lingkupnya, sejarahnya, unsur-unsurnya, serta mampu menghubungkannya dengan sistem legalitas negara lain, mengkajinya sehingga menjadi suatu kasanah pengetahuan baru bagi mahasiswa. Nah, dalam sejarahnya, asas legalitas itu berasal dari Romawi kuno, di mana bentuknya adalah Republik Romawi, yang kemudian berubah menjadi kekaisaran pada masa Raja Julius Caesar, di mana di situ seorang raja memiliki kekuasaan yang absolut, yang mutlak. Raja tidak boleh salah, raja tidak bisa disalahkan, kemudian memiliki kekuatan untuk melakukan penghukuman yang luar biasa. Nah, kemudian berlanjut sistem kerajaan ini, monarki ini kepada masa Louis XIV di Prancis, di mana pada saat itu rajanya otoriter, raja zolim, berlaku sewenang-wenang sehingga menimbulkan suatu kecaman, sehingga menimbulkan suatu reaksi di mana Montesquieu sebagai seorang bangsawan mendorong adanya pemisahan kekuasaan, mendorong bahwa raja itu harus dibatasi oleh bentuk-bentuk kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ada lagi J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa raja harus melakukan kontrak kepada masyarakatnya, pada rakyatnya. Nah, ini menghasilkan namanya revolusi Prancis yang merubah bentuk kerajaan pada masa Prancis tersebut. Bentuk monarki berubah menjadi republik. Nah, ini kemudian diteruskan pada masa di Eropa. Ada Anselm von Verbach menyebutkan bahwa mengutip dari frasa Latin yaitu nullum delectum nulla poena sine previa lege punale, ya, kemudian diadopsi oleh Napoleon Bonaparte pemerintahannya dengan namanya kode penal. Nah, berikutnya, karena Indonesia ini adalah dijajah Belanda sebagai negara Hindia Belanda, negara jajah Hindia Belanda, sejarahnya bahwa Belanda pun dijajah oleh Prancis sehingga turunannya kepada hukum pidana di Indonesia. Dulu hukum pidana Indonesia bernama WVS, Wetboek van Strafrecht, di mana kemudian melalui asas konkordansi dan melalui aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berubahlah WVS itu menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, unsur-unsurnya asas legalitas itu terkait dengan pertama, bahwa segala sesuatu tindak pidana suatu tindak kejahatan harus tercantum dalam undang-undang. Akibatnya apa? Tidak boleh ada larangan, tidak boleh ada analogi, tidak boleh ada seandainya. Maka salah satunya kemudian unsurnya adalah tidak boleh berlaku surut. Nah, ini dinamakan dengan asas legalitas formal, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung kepada Zoom meeting ini atau melalui WA group. Nah, berikutnya mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran ini, silakan untuk mencari berita, mencari kasus-kasus di media massa yang menarik perhatian publik. Kemudian silakan untuk merumuskan asas-asas legalitas dalam kasus-kasus tersebut. Apakah ini kemudian terkait dengan
asas retroaktif, kemudian misalnya contoh kasus seperti Undang-Undang ITE. Bagaimana tindakan-tindakan kejahatan di dunia digital sebelum Undang-Undang ITE. Kemudian mahasiswa silakan melakukan perbandingan sistem legalitas. Silakan nanti dibuat suatu kajian, suatu makalah minggu depan, silakan disampaikan, kemudian untuk dipresentasikan. Silakan kemudian tugasnya adalah mencari referensi buku-buku yang menjadi buku wajib, kemudian peraturan perundang-undangannya, sehingga nanti Anda semua dapat memahaminya baik itu teori, kemudian secara faktual studi kasusnya seperti apa. Demikian perkuliahan sesi kedua ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.